It's Moji. Ya, halo, good morning Moji Badi. Ya, Pemprov DKI disarankan membuat wisata air di Kali Jakarta dengan menggunakan kapal berukuran sedang. Transportasi wisata air di ibu kota kelak bisa menjadi pemantik adanya transportasi massal di atas air bila transportasi wisata sukses dilaksanakan. Menarik ya, bagaimana menurut Anda Moji Badi? Bersama saya Bevri Gunawan, inilah Moji Pagi selengkapnya. Kita ke informasi pertama di mana seorang selebgram asal Semarang menjadi korban percobaan pencurian yang dilakukan oleh tetangganya sendiri. Pelaku nekat melakukan aksinya lantaran terlilit hutang setelah usaha kafenya bangkrut. Ke berita kriminal lainnya, seorang residivis kasus pencurian ponsel di Padang, Sumatera Barat yang ditangkap polisi di rumah kontrakannya terpergok sedang mengkonsumsi narkoba. Polisi juga mengamankan seorang penada barang curian. Sementara itu, upaya pencurian yang terekam kamera pengawas terjadi di beberapa lokasi. Di Koja, Jakarta Utara, pencuri burung murai gagal beraksi setelah terpergok penghuni rumah. Sementara di Bandar Lampung, kawanan maling motor panik setelah aksinya ketahuan oleh jemaah masjid. Di informasi berikutnya, sebuah tempat pengolahan kayu di Batam, Kepulauan Riau digerebek polisi. Gudang itu diduga menyimpan kayu olahan dari hasil pembalakan liar. Bandar narkoba yang tengah berpesta narkoba di rumahnya di Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan diringkus polisi. Sementara di Surabaya, Jawa Timur, dua pria bersaudara sepupu dibekuk polisi karena diduga mengedarkan sabu-sabu. Ya, Moji Badi jangan kemana-mana karena usai jeda pariwara, Moji Pagi masih akan kembali dengan informasi di mana terungkapnya kasus mayat terbungkus karpet. Selengkapnya sesaat lagi. Ya, Anda masih menyaksikan Moji Pagi bersama saya Bevri Gunawan. Moji Badi berdalih sakit hati dijanjikan pekerjaan namun tak kunjung terwujud. Dua pemuda akhirnya menghabisi nyawa seorang purnawirawan TNI Angkatan Darat. Pembunuhan terungkap saat jasad korban ditemukan terbungkus karpet di bawah jembatan jalan tol Ngawi. Masih dari dunia hukum dan kriminal, ya Moji Badi terpergok sedang bermesraan dengan istri orang. Seorang pria justru menikam suami sah dari wanita selingkuhannya tersebut. Pelaku akhirnya ditangkap di tempat persembunyiannya di Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Ya, tawuran masih saja kerap terjadi. Kesal lawan tidak muncul saat akan melakukan perkelahian, membuat sekelompok pemuda di Kota Makassar melakukan perusakan terhadap beberapa rumah dan juga kendaraan yang dilalui. Petugas menangkap 2 pelaku dan masih memburu 8 pelaku lainnya. Ya, kita beralih ke kasus dugaan korupsi. Sidang lanjutan Gubernur Papua nonaktif Lukas NMB kembali digelar pasca pembentaran. NMB kembali dihadirkan di Pengadilan Tipikor. Ya, Moji Badi, Moji Pagi masih akan kembali dengan informasi kecelakaan truk beton yang menewaskan penjual durian. Tetaplah di Moji Pagi untuk informasi selengkapnya. Ya, kembali lagi di Moji Pagi, Moji Badi berhati-hatilah. Kecelakaan maut terjadi di Jalan Poros Mamuju Majene, Sulawesi Barat. Truk bermuatan material beton menabrak lapak penjual durian sehingga mengakibatkan korban tewas tertimpa beton. Hujan deras yang mengguyur sebagian wilayah Garut mengakibatkan sebuah tebing longsor. Material longsor diduga menimbun seorang warga yang kini masih dalam pencarian. Informasi selanjutnya, Moji Badi, di Ambon, Maluku, jembatan penghubung antar kabupaten ambruk akibat banjir bandang. Ribuan warga terisolasi. Ya, lagi-lagi akibat peristiwa alam, banjir lahar dingin Gunung Semeru yang menerjang sejumlah wilayah Kecamatan Candipuro, Lumajang, Jawa Timur, merusak berbagai fasilitas mulai jaringan listrik.
Upaya perbaikan sejumlah gardu dan listrik terkendala cuaca buruk dan akses jalan yang terputus. Aksi solidaritas pun datang dari masyarakat di mana sejumlah komunitas Vespa datang memberi hiburan dan bantuan korban banjir dingin Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur. Di tengah kesulitan yang dialami korban, komunitas Vespa ini berusaha mengobati kesedihan dengan menggelar konser musik dadakan. Moji Pagi masih memiliki beragam informasi menarik lainnya, diantaranya harga beras yang semakin mahal. Kami akan segera kembali usai jeda pariwara berikut ini. Ya, kembali lagi di Moji Pagi dan kami masih memiliki sejumlah informasi menarik yang telah berhasil dihimpun oleh tim redaksi. Sudah sepekan ini harga beras kian mahal serta merata di berbagai daerah, diduga akibat panen gabah petani yang anjlok. Ratusan peserta penerimaan peserta didik baru atau PPDB tingkat SMP di Kota Bogor, Jawa Barat akan dicoret dari sejumlah sekolah favorit. Diskualifikasi ini dilakukan usai ditemukan berbagai kecurangan seperti manipulasi alamat hingga pemalsuan kartu keluarga untuk mengakali sistem zonasi. Informasi haji yang satu ini masih hangat. Setelah mencuri perhatian, seorang wanita yang memakai perhiasan emas sepulang ibadah haji Kloter 1 Makassar akan diperiksa pihak Bea Cukai Makassar. Panggilan ini guna mengetahui asal-usul emas ratusan gram yang ia kenakan. Ya, informasi yang satu ini bisa menjadi pengingat untuk berhati-hati saat berada di tengah keramaian. Ya, Moji Badi, tradisi yang sedianya menjadi ajang kenalan budaya justru berakhir petaka. Di Pekalongan, Jawa Tengah, tradisi syukuran dengan menyebar uang diwarnai aksi berdesak-desakan. Akibatnya sejumlah orang mengalami pingsan. Tekad yang bulat dan kokoh mengalahkan segalanya. Hal inilah yang mendukungkan niat pasangan suami istri dari Purbalingga, Jawa Tengah. Mereka menabung berpuluhan tahun agar bisa naik haji bersama tapi tidak lewat jalur reguler. Mereka akan mengendari sepeda dari kota Purbalingga hingga kota Makkah, Arab Saudi. Semoga pasangan ini terus diberkahi dengan kesehatan dan tentunya selamat sampai tujuan. Ya, kita beralih ke informasi lainnya. Teka-teki hilangnya pengantin yang baru sehari nikah dan hilang akhirnya terungkap. Pengantin wanita ternyata pergi bersama mantan kekasihnya. Buntutnya, sang suami menceraikan istri yang baru dinikahinya. Ya, usai jeda saya masih akan kembali dengan informasi Grand Launching Indonesia Teen Fashion Week. Tetaplah bersama kami di Moji Pagi. Ya, kembali lagi bersama saya Bevli Gunawan masih dalam Moji Pagi. Dunia fashion selalu berkembang ya Moji Badi dari masa ke masa. Tak heran peran anak muda sangat penting untuk regenerasi di dunia fashion. Kini acara Launching Indonesia Teen Fashion Week 2023 kembali diselenggarakan. Berikut ini liputannya. Masih dari dunia kreatif, ada festival menarik di Lombok Tengah, NTB, namanya Begawe Jelo Nyesek, di mana ribuan perajin tradisional turun menunjukkan kepiawaiannya dalam menenun kain yang indah. Tentunya kreativitas ini tidak terbatas. Lewat tangan-tangan terampil, sekelompok ibu rumah tangga hingga lansia, daun ternyata bisa disulap menjadi pernak-pernik yang bermanfaat. Bahkan bisa menjadi tas yang tidak kalah gayanya. Saatnya kita ke informasi cuaca. Moji Badi, BMKG melaporkan cuaca di seluruh wilayah DKI Jakarta hingga Kepulauan Seribu diperkirakan cerah berawan pagi hari ini. Begitupun untuk keempat daerah penyangga Jakarta, cuaca Depok, Bogor, Bekasi, serta Tangerang akan cerah berawan. Selain itu, BMKG juga mengungkap adanya potensi hujan angin disusur petir dan angin kencang pada siang hingga sore hari untuk wilayah Bogor dan sejumlah kota di Jawa Barat. Dan berikut ini perakiran cuaca yang kami rangkum dari laman BMKG.
Dan tentunya jangan lewatkan keseruan dari pertandingan AVC Challenge Cup for Men 2023 antara Indonesia melawan Kazakhstan hari Rabu tanggal 12 Juli 2023. Saksikan momen terbaik semua pertandingan AVC Challenge Cup for Men Taipei di YouTube moji.social. Saksikan juga pertandingan Volleyball Nations League 2023 live dan eksklusif hanya di Moji dan Video. Dan tentunya juga selain itu, Mojibadi segera scan ulang frekuensi pada TV atau set-top box Anda untuk mendapatkan siaran digital Moji dan keseruan program-program di Moji. Ya, usai sudah informasi kami di Moji pagi hari ini. Semoga beragam informasi yang kami hadirkan dapat bermanfaat untuk Anda. Saya Bevli Gunawan, pamit. Sampai jumpa dalam Moji pagi selanjutnya. Hanya di Moji, seru banget. It's Moji.